So what's up Sparkling? Ketemu lagi di hari Minggu. That means teman-teman kita udah lewatin pekan ini dengan mungkin ada yang hektik, mungkin ada yang juga ngalamin mungkin sukacita. Tapi teman-teman, apapun kondisi teman-teman hari ini di kerjaan kemarin ataupun di kuliahan ataupun di sekolah teman-teman, kita mau datang untuk ibadah hari ini dengan hati yang baru, dengan hati yang bersemangat. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. So, prepare your heart, yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat waktu ini Tuhan, kami mau kembali sama-sama bersekutu, beribadah Tuhan. Kami mau membuka hati kami, membuka juga setiap telinga kami. Kami mau dengar isi hati-Mu bersama kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa, perjumpaan Tuhan, ibadah yang kami alamin Tuhan. Bahkan sekalipun kami masih dalam situasi online Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Mari yang semangat yuk, bagi berdiri sama-sama yuk. Boleh kasih senyum dulu buat kanan kirinya ya. Hari kita memuji Tuhan. Tanggalkan beban kita teman-teman. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Come on. Say, this is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. Come on, say, I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. When I was down, you brought
for Jesus. Tepuk tangan kita, sorak-sorai kita, karena kita bersyukur. Haleluya. Come on, tepuk tangan kita sama-sama. Mari kita puji Dia lebih dahsyat lagi, amin. Come on, sparkling, sorakan haleluya. 1, 2, 3, haleluya. Come on. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, taat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita tinggikan Dia lebih dahsyat lagi. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Amin. Wow. Kami rindukan kuasa lawatan. Dalam nama Yesus, setiap kita bangkit. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, taat hati bersatu, menaikkan. Amin. Belenggu. Yes, Lord. Amin. Great is our God. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia, Allah yang bertata di tengah-tengah kita. Kami percaya kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan. Setiap kita yang lemah, mari kita bangkit bersama-sama. Amin. Haleluya. Kami percaya, Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Come on. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Oh, great is our God. Haleluya. Kami berikan pujian terbaik buat Engkau, Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau hari kami ada di tempat ini, kami percaya, Tuhan, semua karena rencana-Mu yang indah buat kami. Here I am, Lord, standing in Your presence. Here I am to worship You, Lord. Create in me a heart
heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. Yes, I am, Lord. The depth of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I wanna be who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Yes, here I am, Lord. No matter where, no matter where, Lord, I will go. Come on, sparkling, say it. Where you want me to go, yeah. Holy Spirit, fill me, oh, overwhelm me. Holy Spirit, use me, yeah, for your glory, yeah. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Come on, over it all. You have Yes, it Lord. all. Yes, we are My heart sparkling. and soul. Jesus, I'm living for you. Yeah, I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my
serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan. Oh, semuanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami, hati kami bagimu Tuhan. Oh kami serahkan semuanya Tuhan. Amin, amin. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan kami, Kau Allah kami. Kami sembah Kau, oh Tuhan. Kami serahkan segalanya kepadamu Tuhan. Oh, karena Kaulah pemilik hidup kami. Kaulah pemilik hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami tahu semua rencanamu indah. Kami tahu semua rencanamu damai bagi kami Tuhan. Ajarkan kami percaya, ajarkan kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Oh, apapun yang hal sedang kita alami teman-teman. When we sing, here's my life. When we sing, here I am Lord. Ada satu pertanyaan yang ada buat setiap hidup setiap kita. Apakah engkau benar-benar percaya kepada Tuhanmu? Hari-hari kita mau datang lebih dalam kehadiran Tuhan. Tuhan, apakah aku mengasihimu Tuhan? Tuhan, apakah aku percaya kepada rencanamu Tuhan? Ya, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Rencanamu, kami percaya. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya semua demi kebaikan kami Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa yang hari ini buat engkau terjatuh? Apa yang hari sedang ada di dalam permasalahan pergumulan hidupmu? Kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Kalaupun kita terjatuh tidak sampai tergeletak. Semoga hari ini kita bersama-sama mengamini firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kalaupun hari ini kami sedang mengalami masalah, kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari aku mau berkata Tuhan, here's my life. Here I am Lord. I want to trust in you. I want to give over it all. My heart, my soul, my life to you. Karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Here's my life. Let it be a living sacrifice. Persembahan kami, persembahan yang hidup. Tak kami mempersembahkan hidup kami buat Engkau Tuhan. I surrender, I surrender. Here I am, Lord. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender.
hati kami, hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya sepenuhnya hidup kami, bahwa Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali kita percaya, mari kita bersama berkata, amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Oke, hai guys, gimana kabarnya? Wah, senang sekali ya hari ini ketemu lagi ya di Pro Sparkling ya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan tetap happy ya. Di kerjaan juga oke, ya, walaupun situasinya masih kayak begini, tapi pastiin deh lo orang harus give the best gitu ya dengan apa yang Tuhan udah percayakan sama hidupmu ya hari ini ya. Oke, di depanku nih ada dua fase gitu ya. Kalau misalnya kita mau kasih orang nih ya, teman kita ya hadiah gitu kan, hadiah ulang tahun. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang kiri, yang bundar, atau mau pilih yang kanan yang agak tinggi? Yang mana coba? Nah gini, hidup kita nih ya sebenarnya selalu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Mungkin kalau pilihannya cuma dua, kayak milih fast kayak gini mungkin nggak terlalu susah gitu ya. Tapi berasa nggak sih waktu kita dulu milih kerjaan? Berasa nggak waktu kita nih dulu milih teman gitu kan, milih sekolah gitu? Aduh, biasanya sih waktu itu ya kayaknya yang paling berat waktu milih sekolah kali ya gitu ya. Belum lagi kalau benturan sama bokap nyokap, betul ya? Nah, jadi kalau kita pikirnya pengennya ini, tapi ternyata mereka maunya itu, aduh, akhirnya jadi ribut gitu kan. Well, kita nih nanti nih ke depan, pilihan-pilihan tuh akan semakin banyak loh gitu. Dan gimana sih caranya kita nih sebagai anak Tuhan, kita bisa memilih hanya yang terbaik aja. So, judul khotbahku hari ini bicara tentang pilihan yang terbaik. Kita lihat ya firman Tuhan ngajarin apa ya soal memilih. Filipi 1 ayat 9-11. Paulus bilang begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi, saudara kalau lihat ini ya, Paulus tuh kayaknya ngasih pengertian nih sama kita nih, bahwa kalau kita harus memilih, kita mesti paham bahwa dasar pilihan kita harus benar nih. Makanya lihat, di situ kan dikatakan melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi, jangan sampai itu kita memilih, tapi kita nggak punya pengetahuan di dalam pilihan tersebut. Hal yang kedua, di dalam memilih pun kita mesti punya yang namanya segala macam pengertian. Nah ini dua hal yang seringkali ini kita suka abaikan loh. Kita memilih ya udah berdasarkan apa aja deh yang kita tahu aja gitu. Nah kita nggak mau bener-bener menggali lebih dalam gitu. Contoh nih misalnya ketika kita milih sekolah, ketika kita milih pekerjaan, kita seringkali milih kerjaan udah yang penting duitnya banyak. Kita milih satu pekerjaan atau satu job gitu kan, yang penting gajinya oke gitu kan. Tapi kita nggak pernah pikirin kalau di tempat kerja itu pressure-nya gimana. Terus kita juga nggak pernah pikirin juga lingkungan pekerjaannya seperti apa. Terus kemudian resiko dari pekerjaan itu kayak apa. Kadang-kadang kita cuma berpikir udah yang penting gajinya aja gitu. Nah, Paulus di sini ngingetin kita nih sebenarnya melimpah dalam pengetahuan yang benar. Artinya jangan cuma sekedar ya udah ada di dalam pilihan itu, tapi kita mesti tahu dong ya itu kondisinya seperti apa. Sama nih, seperti fase yang tadi aku tunjukin gitu kan ya. Nah, fase yang satu, bener nggak ini punya kualitas atau bahan baku yang sama nih dengan fase yang ada di sebelahnya? Ya, terus kemudian audiensnya atau orang yang bakal menerima. Ya, kalau misalnya kita mau kasih hadiah ini ke seseorang, nah orang ini tipikalnya gimana? Lebih suka mau dipakai nih fasenya buat apa? Buat bunga kah? Atau buat cuma sekedar buat pajangan aja kah? Yang mana gitu. Nah, kita perlu ngerti gitu loh seperti itu. Inilah yang dibilang Paulus memiliki kelimpahan dalam pengetahuan dan pengertian. Ya, well di luar itu memilih apa yang baik itu ada tujuannya. Kalau Paulus bilang setiap pilihan yang ada di dalam hidup kita, yang ditawarkan dalam hidup kita, outputnya mesti kelihatan nih ada 3 hal nih. Dikatakan di situ supaya kamu suci. Pilihan-pilihan kita mendatangkan kesucian nggak? Kenapa sih kok suci ikut-ikutan nih di dalam area yang model begini? Gini loh saudara, saya yakin nih ya, Paulus tuh ngomong begini karena dia tahu Yesus tuh pernah berfirman bilang ini, hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Ini bicara soal hubungan. Paulus tuh nggak mau setiap pilihan yang dia ambil akhirnya ngerusak hubungannya dia sama Tuhan. Jadi kesucian itu
penting banget gitu loh. Jadi dasar untuk kita di dalam memilih apakah ini akan merusak hubungan kita dengan Tuhan atau enggak. Hal yang kedua, di situ dikatakan tak bercacat. Bahasa Inggrisnya blameless. Kenapa sih buat Paulus blameless ini hal yang penting gitu. Jadi isu penting gitu loh buat dia, khususnya di dalam setiap pilihan. Karena dia sadar hidup kita ini bagaikan etalase kasihnya Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan atau pilihan apapun yang kita ambil, muaranya tuh pada apa pandangan orang dan apa bayangan orang terhadap diri kita, gitu kan. Nah, kita mesti sadar loh, jangan sampai pilihan-pilihan yang kita lakukan malah akhirnya membuat orang jauh loh dari Tuhan. Karena dia ngelihat, kok anak Tuhan gitu sih, gitu kan. Ya walaupun kita nggak bisa bilang bahwa orang lain nggak boleh ngejudge kita kan, gitu kan. Ya orang bisa aja melakukan hal itu gitu. Tapi kalau memang kita bisa memilih ya supaya orang lain nggak sampai syak, nggak sampai tersandung ya gara-gara keputusan atau pilihan kita atau bahkan ucapan kita, ya kita harus benar-benar memperhatikannya. Dan buat Paulus itu penting bahwa setiap pilihan yang baik itu supaya jangan sampai kita tuh miliki cacat gitu loh, supaya orang lain tetap bisa punya peluang untuk mengenal Yesus lewat hidup kita. Nah, hal yang ketiga di situ penuh dengan buah kebenaran. Aku percaya sih kalimat penuh dengan buah kebenaran ini artinya ada sebuah kelimpahan, ada sebuah pertumbuhan. Jadi pilihan tersebut tuh malah tidak mengakibatkan sebuah degradasi dalam hidupmu. Tapi pilihan-pilihan yang terjadi adalah pilihan-pilihan yang akhirnya mengupgrade hidupmu. Seperti itu. Ya, penuh katanya dengan buah kebenaran. Nah, di luar ayat ini aku pengen kasih tahu gini nih. Kita tuh sering kali ya, kita lebih suka milih apa yang kita suka kan. Ya, kita hanya sekedar apa ya, udah gue suka ini, ya udah gue pilih itu gitu kan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih yang kayak gitu? Nah, aku mau tunjukin ya di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kalau di firman ini nih dibilang begini, kamu tuh janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nih, kita lihat aja ya, di lewat ayat ini aja ya, kehendak Allah itu ada 3 nih. Ada yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna kan. Nah, kita sering kali memikir ya udah, ini udah baik kok buat gua, ya udah cukup gitu. Nah, padahal Tuhan tuh mau kasih kita yang sempurna loh. Nah ini nih, kita sering kali lupa nih hal-hal yang seperti ini. Kita pikir, udah gua kasih hadiah aja udah bagus gitu. Tapi bener nggak sih hadiah itu adalah hadiah yang sempurna buat orang itu? Apakah benar-benar orang itu membutuhkan hal itu gitu loh, seperti itu? Ya, apakah ini tepat nggak buat dia? Jadi bukan cuma sekedar, ya udah, nih aku mau beliin hadiah nih, yang kiri kanan, udah kayaknya dua-duanya sama-sama bagus. Oh, dasar pemilihannya, ya udah yang ini lebih murah, udah gua kasih yang ini aja. No, nggak kayak gitu loh. Jangan sama gitu loh, kayak pertimbangan-pertimbangan dunia. Malah justru firman Tuhan ajarin supaya kita tuh belajar untuk bisa membedakan mana apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita tuh sering kali mengambil pilihan berdasarkan kesukaan kita ataukah berdasarkan kesukaannya Tuhan. Nah, kalau kita ditanya begitu, ya tentu kita mau dong supaya ya udah, ini biar kesukaan Tuhan deh yang terjadi gitu kan, biar kehendak Bapa deh yang sempurna yang terjadi sama hidup kita. Cuma kan masalahnya nggak semua orang tahu gimana caranya ini kehendak Bapa yang sempurna atau enggak. Coba, gimana caranya? Dasarnya apa coba? Nah, hari ini aku mau tunjukin nih sama teman-teman sekalian ya, bahwa ternyata hal-hal yang sempurna itu kita bisa dapetin nih dari kisahnya Yesus. Yesus sendiri itu dihadapkan dengan begitu banyak pilihan sebenarnya. Tapi dia tetap memilih apa yang terbaik. Ya, dia memilih sesuai dengan kehendak Bapa yang sempurna dalam kehidupannya dia. Ya, kita lihat ya di dalam kitab Ibrani. Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, nih Yesus ya, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Gini loh saudara, kalau lihat ayat ini ya, Yesus aja dia mengambil bagian yang sama. Dia tuh anak Allah, ya kan? Dia dikasih sebuah kesempatan sama Bapa untuk melakukan sebuah misi besar, misi terbesar bahkan di dalam kehidupan ini. Yaitu apa? Dia mati di kayu salib, menebus setiap dosa saudara dan saya, ya kan? Nah, tapi lihat di sini, dia menjadi sama. Itu sebuah keputusan loh.
Keputusan yang menurut aku ya, ini keputusan yang serius banget loh, yang Yesus pernah ambil ya di dalam kehidupannya dia buat kita. Tapi temuin nggak sih lewat ayat ini ya, dikatakan gini, supaya oleh kematiannya. Bayangin ya, dia ambil pilihan supaya mati. Ada yang mau ngambil pilihan supaya mati? Ya, kayaknya cuma Yesus doang nih. Yesus ngambil pilihan supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan iblis. Terus yang kemudian kedua, tujuannya Yesus dalam memilih adalah ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya diperhamba. Kalau dilihat di sini, jadi Yesus ambil keputusan bukan buat demi kepentingannya diri sendiri, tapi dia ambil keputusan buat siapa? Buat kepentingan Bapa. Intinya, ada kemuliaan dalam pilihan yang Yesus ambil. Pertanyaan lagi nih buat kita nih, waktu kita memilih, ada nggak kemuliaan Tuhan di dalam pilihan kita? Nah, gimana caranya kita bisa menghadirkan kemuliaan dalam setiap pilihan kita? Gimana caranya supaya kita tuh bisa ngerti kehendak Bapa yang sempurna dalam setiap pilihan yang kita ambil? Kita mau belajar yang sempurna, ya cuma bisa belajar dari Yesus. Kita lihat ya, apa yang terjadi sama Yesus. Balik lagi ke Filipi. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kalau lihat ayat ini ya, ada tiga hal penting yang Yesus lakukan. Dia kosongin dirinya, dia ambil rupa seorang hamba, dan dia menjadi sama dengan manusia. Aku bahas ya satu-satu ya. Aku mulai dari belakang nih. Menjadi sama dengan manusia. Kenapa sih kok dia mau jadi sama dengan manusia? Aku percaya karena objeknya manusia. Objeknya bukan kucing. Objeknya juga bukan tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Objeknya yang memang mau diselamatkan adalah manusia. Ya berarti dia ambil keputusan untuk menjadi sama dong dengan manusia. Ya seperti itu. Terus yang kedua, di situ dibilang mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu berarti posisinya ada di bawah. Ini posisi terendah loh. Kenapa kok Yesus ambil posisi terendah? Tujuannya sederhana. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi orang yang bisa kasih alasan. Bilang, oh nggak bisa, oh yang nggak ngerti, oh yang nggak mau. Nggak bisa. Karena apa? Itu udah posisi paling bawah. Nggak ada lagi alasan untuk bilang, Yesus kamu kan waktu datang ke dunia kan posisi kamu kan lebih tinggi. Enggak. Makanya Yesus nggak datang ke dunia ini sebagai pengusaha. Yesus nggak datang ke dunia ini langsung jadi raja. Enggak. Dia datang ke dunia jadi bayi, anak, ya kan? Dan udah gitu dia mengambil sebuah sikap sebagai seorang hamba yang melayani seperti itu. Sehingga nggak ada orang bilang, ya kan Yesus kamu datang kan jadi pengusaha, aku kan bukan pengusaha. Enggak, Yesus nggak bilang begitu. Dia datang sebagai hamba dan kita semua ada di posisi apapun kita bisa sebenarnya ngikutin karena dia udah posisi yang paling bawah aja dia bisa ngerjain, apalagi kita dengan posisi yang mungkin secara manusia lebih tinggi ya kan ya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita mungkin kita jadi seorang pimpinan, mungkin kita jadi supervisor, mungkin kita jadi manajer, mungkin kita jadi orang yang hari ini punya keahlian dan segala macam. Jadi nggak ada alasan buat semua orang-orang seperti itu terus bilang bahwa dia nggak bisa ngikutin Yesus. Kenapa? Yesus tuh dia mulai dari hal yang simple, hal yang paling bawah. Jadi kita bisa sebenarnya ngikutin dia gitu ya. Bisa jadi pengikut dia. Terus yang terakhir di situ katakan mengosongkan dirinya. Lihat loh, Yesus itu tuh punya isi ya yang dahsyat. Yaitu apa? Segala fasilitas surga loh Yesus punya. Tapi dia rela kosongin, dia nggak mau pakai fasilitas itu gitu loh. Dan makanya dia selesaikan gitu kan misinya Bapa gitu kan di kayu salib gitu. Dia nggak mau pakai fasilitas surga untuk hal itu dan dia benar-benar kosongin deh dirinya. Nah ini artinya bicara soal dia mau ikut merasakan sama seperti kita merasakan gitu ya. So kita belajar apa sih dari 3 poin ini? Kalau tadi kita bahas soal pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik adalah pilihan yang menghasilkan kehendak Bapa yang sempurna. Kehendak Bapa yang sempurna dipelajari lewat apa? Lewat teladan Yesus. Teladan Yesus yang seperti apa? Yang ini, mengosongkan, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Kita belajar apa sih dari 3 hal ini? Yuk kita lihat ya, bagian yang terakhir. Yang pertama, pada waktu dia menjadi sama dengan manusia. Kenapa sih dia mau jadi sama dengan manusia? Karena objektifnya dia adalah pemulihan. Well, hal pertama nih yang mesti kita catat nih. Kalau kita mau ambil sebuah pilihan yang terbaik. Yang pertama, apakah pilihan kita menghasilkan pemulihan atau enggak? Ingat tuh yang kalimat yang tadi yang Paulus bilang, suci. Itu bicara soal apa? Bicara soal hubungan. Orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Tuhan tuh menghendaki loh, hubungan itu nggak sampai rusak. Nah, kalau setiap pilihan-pilihan yang kita ambil ternyata menghancurkan hubungan, sebaiknya kita nggak memilih pilihan tersebut. Khususnya hubungan kita sama Tuhan ya.
Jangan sampai gini loh, kita tuh dihadapkan pada sebuah pilihan, tapi pada waktu kita memilih itu akhirnya hubungan kita sama Tuhan jadi retak. Kita nggak mau lagi dengerin firman, kita nggak mau lagi bersekutu sama Tuhan, kita nggak mau lagi berinteraksi sama komunitas yang Tuhan kasih sama kita. Coba deh, cek deh, pilihan-pilihan apa sih yang hari ini muncul di hadapan kita gitu kan. Dan mari kita cross check, apakah ketika kita memilih sesuatu atau kita memilih seseorang misalnya, akhirnya malah mengorbankan atau malah menghancurkan hubungan kita sama Tuhan. Aku banyak loh ngelihat ada orang-orang hari ini ya, pada waktu dia memilih sesuatu, dia seneng, tapi akhirnya pilihan yang dia ambil itu malah jadi berhala loh buat hidup dia. Dan ketika itu jadi berhala, akhirnya Yesus atau Tuhan malah nggak jadi pusat ya dalam hatinya dia. Nah ini nih yang nggak boleh nih saudara. Ya. Jadi hal yang pertama yang kita bisa lihat adalah apakah pilihan kita ini menghasilkan sebuah pemulihan nih di hadapan Tuhan. Menghasilkan sebuah pemulihan nih buat keluarga kita. Contoh lain nih, misalnya kita udah tahu nih, dokter udah bilang, oh kondisi kamu tuh secara fisik, kamu punya autoimun. Oh ya, kamu tuh secara fisik, kamu punya masalah di kolesterol, ada masalah di dalam darah kamu. Sehingga dokter kasih tahu nih, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh konsumsi ini, nggak boleh konsumsi itu, mesti hindari ini, hindari itu. Nah, tapi pada waktu kita datang nih ke tempat makan, terus akhirnya kita karena gelap mata gitu kan, nggak punya penguasaan diri, kita sikat tuh makanan itu. Padahal makanan itu bisa ngerusak tubuh kita. Ya kan? Nah, pada waktu kita kena gitu kan ya, sakit dan sebagainya, terus kita bilang, aduh Tuhan, kok kamu izinin aku sih Tuhan, aku ngalamin kayak gini. Sebenarnya bukan masalah Tuhan izinin, cuma karena kita blow on aja gitu, udah dikasih tahu gitu kan, kita punya masalah kan di area itu, kok masih diterabas gitu kan. Nah, ini nih yang seringkali kita perlu tahu ya. Cek deh, apakah semua pilihan-pilihan kita hari ini menghasilkan sebuah pemulihan atau enggak. Baik hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama orang-orang di sekitar kita, itu seperti apa. Hal yang kedua, tadi kan bicara soal mengambil rupa seorang hamba. Kenapa sih kok dimulainya mengambil rupa seorang hamba? Karena Tuhan tuh mau supaya ada pertumbuhan. Serius loh, mau ada pertumbuhan. Tuhan rindu loh. Setiap pilihan kita membuat hidup kita tuh jadi deeper, closer, higher loh sama Tuhan. Nah, saudara sadar nggak bahwa setiap pilihan-pilihan yang saudara lakukan itu membuat saudara makin dekat nggak sama Tuhan? Nah, itu dia. Ada pertumbuhan nggak? Apakah dengan pilihan yang saudara ambil membuat saudara semakin bertumbuh nggak di hadapan Tuhan? Bertumbuh nggak di dalam karakter Kristus? Ataukah cuma sekedar keinginan saudara doang atau sekedar kesukaan saudara doang? Gitu, ya. Jadi harusnya setiap pilihan-pilihan kita bermuara pada pertumbuhan, ya, pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan, itu penting banget, ya, seperti itu. Terus yang terakhir, saudara, di situ dikatakan mengosongkan dirinya. Ini bicara soal apa sih? Pengorbanan. Saudara, setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, ada nggak sih prinsip tentang pengorbanan? Kenapa sih kok kita mesti masukkan atribut yang satu ini gitu? Kenapa? Karena setiap pilihan kita mencerminkan siapa kita loh di hadapan Tuhan. Pilihan-pilihan kita itu, ya kan, seperti yang tadi itu, yang di Filipi 1, Paulus bilang apa? Ya, tidak bercacat ya kan, di hari Kristus kan, menjelang hari Kristus. Kita mesti sadar bahwa setiap pilihan kita itu dilihat orang loh. Pada waktu nanti orang lihat kondisi atau lihat pilihan kita, apakah mereka malah justru shock? Apakah mereka malah justru mengabaikan Tuhan, malah mereka bilang, oh anak Tuhan gitu sih, gitu kan. Ya walaupun tetap ya, itu kan pilihan tetap pilihan kita, gitu kan. Tapi kita mesti sadar bahwa kita nih hidup untuk siapa? Kita nih hidup untuk Tuhan. Hidup kita tentang Tuhan, ya kan. Jadi apapun yang kita ambil keputusan-keputusannya, jangan pernah dilupakan bahwa ada gambar Kristus nggak di dalamnya, gitu, seperti itu. Orang semakin mengasihi Kristus nggak lewat setiap pilihan yang kita lakukan itu, ya. Ada nggak cermin tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya orang tuh melihat bahwa setiap pilihan yang kita ambil itu benar-benar mendatangkan kuasa, mendatangkan sebuah pertobatan, mendatangkan sebuah kemuliaan loh buat Tuhan, gitu. Aku tutup ya lewat sebuah cerita ya. Aku punya temen, dia itu posisinya tuh udah national manager ya di Indonesia, di sebuah perusahaan distribution gitu. Nah, satu kali dia ditawarin nih kerjaan nih, ya ditawarin untuk naik, ya ada promosi lah ya begitu kan. Promosi kemana? Dia jadi regional manager yang lebih tinggi. Jadi regionalnya ini Asia Pasifik, ditempatkan di Vietnam.
Waduh, dia udah happy banget. Terus tanya, gajinya naik nggak? Wow, gajinya naik 3 kali lipat katanya. Dan dalam US dollar pula, begitu kan. Waduh, dia udah happy, dia seneng, dan dia pulang, dan dia cerita sama istrinya. Terus istrinya bilang, happy, istrinya seneng, istrinya, yuk, dia bilang, kita doain ya, katanya. Nah, akhirnya dia sama istrinya mulai doain nih. Nah, waktu doain, ternyata istrinya dapetin gini, kok kayaknya ada hal yang harus ditanyain lagi nih ke perusahaan gitu kan. Ini nanti waktu pindah ke Vietnam, apakah semua fasilitas yang didapat dari Indonesia apakah akan sama gitu seperti Vietnam atau bahkan mungkin lebih, di mana keluarga bisa ikut apa enggak gitu kan. Dan akhirnya dia mulai nanya. Nah, besokannya dia nanya nih, waktu dia nanya, ternyata pimpinannya atau HRD-nya tuh bilang, enggak, kalau kamu ke Vietnam, ya udah, itu cuma buat kamu doang, keluarga nggak di-cover. Jadi kamu ya silahkan, kalau kamu mau ajak keluarga, silahkan, kamu atur sendiri, gitu kan, nggak ada jaminan sosial buat keluarga, ya kamu harus atur dan urus sendiri seperti itu kan. Gajinya kamu udah dinaikin, ya udah kamu pakai dengan gaji kamu yang udah naik itu buat keluarga kamu, katanya. Dan akhirnya dia mulai berhitung. Ketika dia mulai berhitung, ternyata outputnya adalah take home pay-nya sama seperti halnya dia kerja di Indonesia. Wah, ya istrinya bilang, kalau gitu jangan deh gitu, percuma juga, udah deh kita tetap aja deh ada di Indonesia gitu kan, kita nggak usah deh ngejar gaji yang hebat itu gitu di sana. Terus suaminya bilang, udah nggak apa-apa, aku di sana aja, aku di sana aku kerja, nanti uangnya aku bawa ke Indonesia kayak gitu. Nah, terus istrinya bilang, coba tanya lagi, kamu tuh boleh pulang sebulan berapa kali, seperti itu kan, kita kan berarti kan jauhan nih gitu kan. Dan akhirnya ditanya lagi nih sama HRD-nya, dan HRD-nya bilang, oh ya, untuk komitmen ini waktu kamu jadi regional Asia Pasifik, kamu 1 tahun pertama kamu nggak boleh pulang, jadi kamu harus stay di Vietnam seperti itu. Jadi ya kalau keluarga kamu masih di sini, ya keluarga kamu ya stay di sini. Kamu begitu kamu berangkat ke sana, ya udah kamu 1 tahun lagi kamu baru boleh pulang. Fasilitasnya itu seperti itu. Wih, kaget dia. Dan waktu dia cerita gitu sama istrinya nggak setuju. Istrinya bilang, udah kalau gitu udah fix deh, ini bukan dari Tuhan, katanya. Kenapa? Karena kalau kamu pergi ninggalin aku, itu bahaya banget. 1 tahun loh nggak pulang. Terus juga istrinya bilang, anak kita yang ketiga kan autis, katanya. Aku nggak sanggup suruh ngerawat sendirian, aku butuh kamu, katanya. Wah, dilema loh saudara. Waktu berangkat, waktu dikasih promosi untuk berangkat ke Vietnam, tawarannya begitu menggiurkan, tapi keluarga harus ditinggalkan. Nah, dia mulai mikir tuh. Sampai akhirnya dia datang lagi ke HRD-nya, dia bilang, enggak, terima kasih ya buat tawarannya, aku memilih untuk tetap ada di Indonesia aja. Thank you buat tawarannya. HRD-nya bilang gini, maaf loh Pak, Bapak pilihannya berangkat ke Vietnam atau Bapak resign. Loh, kok bisa resign? Iya, karena posisi Bapak yang ini mau diisi sama orang lain, katanya gitu. Jadi ya Bapak mau berangkat, ya berangkat sana ke Vietnam dengan fasilitas yang kita udah siapin. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak nggak mau terima promosi itu, Bapak harus resign. Kenapa? Karena posisi Bapak mau diisi sama orang lain. Jadi artinya gini, kalau dia nggak ambil keputusan untuk ke Vietnam, dia harus keluar. Coba saudara kalau ngalamin posisi kayak gitu gimana? Pilihannya apa yang mau saudara ambil? Wah, dilema banget kan. Akhirnya mereka doa lagi, dan akhirnya mereka ambil keputusan untuk mereka resign. Sedih sih, ya. Kesempatan yang begitu besar, kelihatannya nih, secara uang, ya, itu begitu banyak gitu. Tapi begitu banyak juga yang harus dikorbankan. Tapi dia nggak mau korbanin keluarganya. Dia ambil keputusan untuk dia resign, dan dia akhirnya jadi driver taksi online. Sampai dengan hari ini. Tapi dia dicukupin sama Tuhan, dia tetap sejahtera, dia tetap dihidupin sama Tuhan, dan semua halnya tuh begitu indah, dan istrinya juga bahagia. Dan bukan hanya itu, istrinya sekarang bisa punya bakery sendiri gitu kan, luar biasa deh pokoknya. Dia tetap dipelihara sama Tuhan. Nah, berapa banyak nih kita ngalamin pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup kita. Nah, kita hari ini kita udah dapetin ya teladan dari Yesus bagaimana menjalankan kehendak Bapa yang sempurna. Nah, aku berharap nih teman-teman lewat sharing aku hari ini ya, teman-teman makin dikuatin nih ya soal pilihan. Ya, aku tentu nggak bisa jawab ya semua kejadian atau semua hal yang terjadi dalam hidup teman-teman, pilihan yang sulit-sulit gitu ya, gimana harus meresponnya. Ya, coba didoakan dan coba lihat lagi nih firman Tuhan yang tadi kita udah dengerin gitu kan. Tes deh gitu. Ada nggak pemulihan di dalamnya? Ada nggak sebuah gambaran tentang pengorbanan? Adakah di dalamnya setiap pilihan-pilihan kita itu mencerminkan pertumbuhan atau mendatangkan pertumbuhan buat hidup kita? Kalau pilihan kita itu nggak mendatangkan pemulihan, nggak mendatangkan pertumbuhan, nggak malah jadi teladan atau contoh tentang pengorbanan Yesus,
sebaiknya kita perlu pikirin ulang sih. Gitu. Ya, semoga teman-teman diberkati ya sama sharing hari ini. Aku mau doain teman-teman nih. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu Tuhan, setiap pilihan yang kami hadapi di hadapan kami ini nggak mudah Tuhan, nggak semuanya mudah. Tapi kami tahu bahwa Engkau pernah berada di dalam sebuah situasi untuk memilih. Dan kami ngerti sekarang bagaimana Engkau terus berfokus kepada pilihan yang sempurna, kehendak Bapa yang sempurna. Terima kasih Engkau sudah menjadi teladan buat kami tentang pertumbuhan, tentang pemulihan, tentang pengorbanan. Kami rindu Tuhan bahwa setiap pilihan-pilihan hidup kami adalah pilihan-pilihan yang tepat, yang menyenangkan hati Bapa Surgawi, yang bukan hanya sekedar menyukakan keinginan kami atau sekedar kesukaan kami saja. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami lakukan ini berkenan dan bahkan sempurna di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat teman-teman Pro-M di Sparkling, biarkan mereka dalam setiap pilihan dalam pekerjaan mereka atau di dalam karir mereka, Tuhan menolong mereka, ditemukanlah mereka dengan keputusan-keputusan yang tepat Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dengan sangat jelas di dalam kehidupan mereka. Diberkatilah teman-teman sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Ku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa firman yang udah kita dengar tadi teman-teman ya. Gua percaya teman-teman setiap firman yang kita dengar nggak cuma kita sekedar lewat gitu aja, tapi gue percaya teman-teman itu menjadi sesuatu yang benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. So teman-teman, kita menutup ibadah kita hari ini. Angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat setiap pujian, penyembahan yang kami boleh lakukan bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan. Benih ini Tuhan menjadi benih untuk kami boleh bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Berbuah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami menjadi anak-anak muda yang gak cuma dengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan buat generasi ini Tuhan. Anak-anak muda hari ini angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita untuk kita terus menjadi teladan bagi generasi kita. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you.